dan kehabisan waktu karena pas presentasi ya. Hari ini saya sampaikan 3 topik dulu, kemudian yang 1 topik besok bersama 1 Pancasila besok ya. Oke, besok kita jam 7 ya, maksimal jam 7:04 lah ya. Jadi kita buka Zoom mulai jam 7, Anda boleh masuk maksimal jam 7:15, jam 8:04 kita sudah selesai. Ya, nanti bisa digunakan untuk kegiatan yang lain setelah itu. Baik, kemarin kita sudah di pertemuan yang lalu ini tentang paradigma asuhan kebidanan atau paradigma kebidanan. Paradigma kebidanan kita membahas dalam 3 hal. Yang pertama pengertian, yang kedua komponen, yang ketiga adalah macam-macam dari asuhan kebidanan. Yang pertama pengertian. Paradigma hampir sama dengan filsafat, yaitu cara pandang bagaimana bidan memandang dirinya sendiri. Siapa sih saya? Oh, saya bidan. Ya, kita melihat lingkungan di mana kita bekerja. Pelayanan kita di mana? Oh, kita sedang melakukan pelayanan di desa. Desanya yang seperti apa? Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran, ya. Pemikiran kita harus juga sesuai dengan kebidanan. Ya, kemudian paradigma itu juga merupakan suatu perangkat. Sebentar. Satu perangkat atau suatu kumpulan konsep di mana akan mengajarkan kita sebagai bidan kalau melakukan praktek itu harus realistis. Kalau yang kita layani adalah keluarga yang tidak mampu, jangan kita membuat tarif yang tinggi. Kalau yang kita layani adalah di praktek mandiri bidan, kita tidak boleh melakukan operasi di rumah kita. Nah, ini adalah gambaran pengertian dari paradigma kebidanan. Yang kedua, beberapa pengertian menurut para ahli, ya. Menurut Robert dikatakan pandangan yang disiplin dan harus dipelajari. Artinya paradigma itu harus dipelajari dan dilakukan secara disiplin. Kenapa saya ingin jenengan belajar disiplin? Kenapa saya ingin Anda belajar menghargai waktu? Saya selalu menyampaikan juga kepada teman-teman ketika saya tidak bisa masuk, ketika saya mengganti jam dan sebagainya, tentu saja saya juga berkoordinasi dengan PC. Ya, nah menurut Adam Smith, paradigma itu adalah suatu asumsi psikologis bagaimana membentuk pengetahuan, kemudian prosedurnya, dan sampai dengan analisis dan pelaporan. Itu paradigma secara umum. Nah, sekarang apa yang dimaksud paradigma kebidanan? Kita akan belajar setelah kita memahami dulu macam-macam paradigma. Di Indonesia, paradigma itu, ilmu paradigma itu tidak hanya tentang kebidanan, tetapi paradigma itu adalah berbagai segi komponen dari ilmu. Ada paradigma politik, ada paradigma ekonomi, sosial, budaya, hukum, kemudian bidang kehidupan antar agama. Nah, paradigma kebidanan ada di mana? Paradigma kebidanan ada di semua. Kenapa ada paradigma kebidanan berhubungan politik? Iya, karena tentu kita akan ketemu dengan beberapa undang-undang. Nanti materinya saya titipkan ke PC ya, dan juga nanti saya coba masuk ke healthy nanti semuanya ya. Kemudian berhubungan dengan ekonomi, iyalah. Bidan kan harus menghitung berapa obat yang dibeli, berapa obat yang digunakan, berapa pasien harus bayar ke kita. Paradigma berhubungan dengan kebidanan juga hubungannya dengan sosial dan budaya, iya. Karena di mana tiap budaya, tiap tempat itu berbeda. Ada budaya yang menganut matriarkal, ada yang patriarkal, ya. Ada budaya yang dia lemah lembut, ada yang
keras. Nah, ya, ada budayanya yang masih tradisional, ada juga yang sudah modern. Tergantung besok Anda bekerja di mana. Anda bekerja di luar negeri, tidak bisa kita pakai budaya Indonesia. Anda bekerja di Jepang, budayanya budaya Jepang. Nah, ini harus kita pahami dari sekarang. Paradigma berhubungan dengan hukum di kebidanan, iya. Ada undang-undang kebidanan. Ya, ada nanti reward and punishment. Ada orang dikasih penghargaan, tapi ada orang juga dikasih teguran atau sanksi. Kemudian paradigma juga dalam bidang kehidupan dan antar agama. Ya, kebidanan akan melayani semua agama, semua siklus kehidupan, mulai dari kandungan sampai dengan menopause. Semua agama. Jadi kita tidak hanya melayani orang yang seagama saja. Apalagi nanti kalau pas kondisi bencana, apapun yang ada di sana kita bantu mereka. Oke? Kemudian paradigma kebidanan adalah cara pandang bidan. Kalau tadi secara umum, kalau ini paradigmanya adalah paradigma kebidanan. Bagaimana cara pandang bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan. Di sini yang penting adalah cara pandangnya bidan. Untuk apa? Memberikan pelayanan kebidanan. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan kebidanan yang baik, bidan harus mempunyai pengetahuan, mempunyai sikap, memiliki keterampilan, dan cara pandang hidup yang baik kepada manusia. Ini adalah kondisi-kondisi yang penting untuk Anda pahami. Baik, kita akan lihat untuk paradigma kebidanan, itu secara umum komponennya ada 5. Komponen di dalam paradigma kebidanan ada lingkungan, ada perilaku, ada keturunan, ada pelayanan, ada wanita. Kenapa? Karena memang fokus kita adalah pelayanan pada wanita. Tetapi juga kita harus perhatikan lingkungan di mana dia berada. Perilaku yang dia lakukan. Apakah perilakunya hidup sehat atau enggak? Kemudian keturunannya. Oh, dulunya kakeknya, ibunya punya keturunan penyakit apa? Ini akan mempengaruhi pelayanan kita. Ya, nah pelayanan kita mau diberikan pelayanan di mana? Tingkat pertama, rujukan, ya, atau kolaborasi, kita lihat. Baik, kemudian paradigma kebidanan tadi komponennya adalah wanita. Jadi kalau kita lihat komponen dari pelayanan kebidanan ini adalah wanita, maka kita akan melihat bahwa wanita ini terdiri dari apa saja? Terjadi dari bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Ya, dia memiliki biologis yang berbeda. Coba Anda lihat gambar dari teman-teman, secara biologis beda-beda. Ada yang wajahnya bulat, ada yang panjang, ada yang segitiga, ada yang hampir oval dan sebagainya. Ya, ada yang beberapa pakai kacamata, beberapa ada yang dia pakai perhiasan macam-macam, ada yang enggak. Ya, secara biologis berbeda-beda, berat badannya berbeda-beda. Ya, saat ini umurnya berbeda-beda. Mungkin ada yang hari ini ulang tahun, ada enggak ya? Ada enggak yang hari ini ulang tahun? Nah, Mbak An ada ya, September ulang tahun, nanti kita tiup lilin bareng-bareng. Ya. Kemudian secara psikologis berbeda-beda. Ada yang hari ini bahagia, ada yang hari ini sedang memiliki masalah, ada yang hari ini sedang sakit, ada yang hari ini sedang dapat surprise gitu ya. Nah, psikologis setiap orang itu berbeda. Maka ketika kita memberikan pelayanan, kita perhatikan juga kondisi psikologisnya. Kemudian sosialnya berbeda. Ada teman kita yang naik motor, ada yang naik angkot, ada yang naik mobil bawa sendiri, ada yang naik mobil dengan sopir, ya. Ada yang pergi besok kuliah naik pesawat, ada yang kuliah besok naik kereta. Sosialnya berbeda-beda, tapi tetap satu orang bidan, gitu ya. Kemudian kultural, kulturnya berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada Sumatera,
Maluku ya. Nah, ini secara kultur berbeda, tentu saja nanti kita akan menyamakan dalam pelayanan kebidanan. Tapi kita menghargai kultur yang ada. Kemudian spiritual ini hubungannya dengan bagaimana dia mengaplikasikan agamanya. Ya. Jadi di dalam pelayanan kebidanan yang penting adalah kita itu memberikan pelayanan secara holistik. Ya. Jadi kondisi-kondisi ini perlu kita pahami. Nah, sebagai seorang bidan, kita sudah memandang yang pertama adalah wanita. Kita akan lihat untuk yang selanjutnya. Apa sih? Oh ya, oke. Selanjutnya apa sih? Dia masuk ke kondisi lingkungan gitu ya. Oh, dia termasuk kelompok. Bentar, saya bersihkan dulu. Nah, di lingkungan ini ada beberapa. Ada lingkungan psikososial, yaitu keluarganya. Ada lingkungan biologis, dia memelihara tumbuhan atau memelihara hewan apa. Kemudian, ini menjadi penting bagi kita. Karena kondisi ini adalah kondisi yang penting bagi kita. Ya, oh ternyata dia tinggal di sekitar peternakan ayam, sehingga polusinya akan banyak. Dia tinggal di daerah yang sedang perkebunan teh. Oh, di sana udaranya segar gitu ya. Adat istiadat di lingkungan budayanya berbeda. Ada yang nggak boleh makan ketika hamil. Ada yang nggak boleh makan ketika dia menyusui. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Setelah kita belajar lingkungan, kita akan belajar yang komponen yang ketiga. Ya, di komponen yang ketiga adalah komponen perilaku. Perilaku itu tiap orang berbeda. Apakah perilakunya baik, apakah perilakunya sesuai dengan kesehatan atau tidak, ya. Nah, kemudian bidan itu harus memiliki perilaku yang profesional. Bagaimana yang profesional? Dia harus memiliki etika. Ya, dia harus memiliki etika. Kemudian dia memiliki aspek legal. Apa itu aspek legal? Dia punya surat-surat yang menjadi dokumen sebagai bidan yang resmi. Kemudian bidan itu harus bertanggung jawab. Kemudian dia harus bisa mencegah penyakit itu menular bagi pasien, bagi diri sendiri. Jangan sampai baru jadi bidan sebentar kita sudah ketularan semua penyakit. Ya, jadi jangan sampai jadi pahlawan kesiangan. Kemudian kita harus menghargai dan memanfaatkan budaya setempat yang ada. Oh, budayanya yang baik kita tingkatkan, kita gunakan. Budayanya yang kurang baik kita olah, kita rubah, kita modifikasi sehingga budaya yang kurang baik menjadi budaya yang baik. Selanjutnya adalah model kemitraan. Ya, dengan pasien kita adalah mitra. Kita adalah keluarga. Oke, kemudian yang keenam kita lihat tadi modelnya kemitraan, kemudian menggunakan keterampilan komunikasi. Nah, jadi bidan kita penting ini belajar berkomunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Ini adalah komunikasi terapeutik. Apa sih terapeutik? Komunikasi yang nantinya akan membantu pasien untuk bisa hidup sehat secara mandiri. Ya, dia punya harapan hidup. Kemudian kita harus bisa melakukan advokasi. Advokasi itu memberikan pilihan. Ibu mau milih yang mana? Saya suntik obat KB yang 1 bulan, yang 3 bulan, yang 2 bulan, yang harganya ini, yang harganya itu, dan sebagainya. Itu kita berikan advokasi pilihan. Oke, sekarang kita akan masuk pada perilaku yang lainnya. Yang itu setelah kita belajar perilaku
profesional, kita masuk komponen yang keempat, yaitu pelayanan kebidanan. Ini adalah perilaku yang penting harus dimiliki oleh bidan. Ketika kita memberikan pelayanan kebidanan, maka pelayanan itu harus sesuai dengan kewenangan. Jadi jangan sampai malpraktek. Jangan sampai kita melakukan pelayanan kebidanan yang bukan ranah kita. Ya, nanti kalau sudah jadi bidan banyak ya pilihannya, banyak yang memberikan tawaran-tawaran tapi menyesatkan. Baik, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah layanan kebidanan. Secara layanan kebidanan itu kita bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama layanan secara primer. Ya, kemudian yang kedua secara kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah layanan rujukan. Ya. Apa bedanya layanan primer, layanan kolaborasi dan rujukan? Kalau primer itu dilakukan oleh bidan sendiri, kita di rumah gitu ya, PMB, praktek mandiri bidan. Kolaborasi, misalnya kita berada di rumah sakit, ada berkolaborasi dengan perawat, dengan gizi, dengan laboratorium. Rujukan misalnya kita merujuk dari rumah kita ke puskesmas, dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, itu adalah jenis-jenis layanan kebidanan. Jadi jangan takut jadi bidan ya, karena kita tidak sendiri. Ketika ada permasalahan, kita bisa kolaborasi. Ketika kondisinya darurat dan gawat, kita bisa melakukan rujukan. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah keturunan. Ini komponen yang penting. Komponen dalam paradigma kebidanan itu tentang keturunan. Jadi, kita harus selalu menanyakan, apakah dalam keluarga ibu ada yang menderita penyakit menurun? Misalnya hipertensi, DM, itu merupakan penyakit yang menurun. Jadi kita harus tanyakan kepada mereka. Karena kemungkinan kanker termasuk ya, kemungkinan dia juga mengalami. Keturunan kembar, kayak Upin dan Ipin itu, ya mereka itu keturunan kembar. Adakah angkatan ini yang kembar? Ada yang kembar enggak? Enggak ada. Beberapa tahun yang lalu kami punya mahasiswa yang kembar. Jadi enak kalau cari itu sekali panggil 2 orang datang gitu ya. Nah, oke, manfaat dari paradigma ini adalah memberikan penerapan bagi kita ketika bekerja supaya bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya adalah manfaat itu bisa dirasakan oleh bidan dan bisa dirasakan bagi pasiennya. Jadi kita bisa melihat bahwa paradigma itu untuk bidan, manfaatnya apa saja. Oh, supaya bidan dalam mengkaji pasien lebih baik, ya, karena dia memperlakukan dengan baik, memahami masalah kebutuhan yang ada pada pasiennya. Kemudian manfaatnya bagi pasien apa? Oh, dia lebih nyaman. Kenapa? Karena bu bidannya memandang saya sebagai wanita biopsikososial kultural yang berbeda. Oh, Bu Bidan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kewenangannya, sehingga dia akan merasa nyaman. Kemudian meningkatkan kemampuannya, karena bidan memberikan dengan cara komunikasi yang terapeutik. Akhirnya dia bisa melakukan perilaku yang positif. Nah, ini adalah kondisi yang kita temui. Oke, jadi untuk materi paradigma kebidanan itu tambahan dari saya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, sekarang letakkan tanganmu 2 ya. Yuk, tangannya 2 tangan ditaruh di depan. Oke, ya. Jadikan dia kelinci. Jadi ada ini apa namanya? Telinganya. Oke. Sekarang kita mau tembak dia. Yuk, tangannya yang satu siapkan untuk menembak. Mana tangannya yang satu? Oke, siap semuanya. Kita akan pindahkan menembaknya ke kelinci sebelahnya. Oke. Ya, kita pindah lagi. Pindah. Ya,
Oke, siap, pindah. Ya, oke. Yuk, yuk, siapa yang bisa cepat? Boleh lebih cepat. Oke, yang masih lambat, boleh lambat-lambat. Oke. Ya, apa itu? Masa ya kayak gini ya? Kan kita mau nembak kelinci, kita tembak ya, kita fokuskan. Oke, sudah fokus? Iya, oke. Iya, terima kasih. Ya, silahkan. Hari ini kita mau pakai virtual background deh, pakai ini ya, virtual yang ini silahkan. Ada ya enggak ya di tempat saya ya? Coba, oh, pakai video setting ya. Nanti silahkan kalau Anda mau pakai video filter, bolehlah hari ini ya, biar cantik-cantik silahkan yang mau pakai video filter ya. Ternyata komputer saya yang ini nggak support, besok aja deh ya. Oke, yang mau pakai video filter, mau pakai bunga-bunga, mau pakai banana, mau pakai telinga, pakai hidung, belang, mau pakai topi boleh ya. Yang penting semangatnya baru. Oke, saya akan siapkan materi yang kedua tentang peran dan fungsi serta kewenangan bidan. Ya, masih sabar ya. Kita ketemu satu lagi atau dua lagi, coba kita lihat. Baik, ini adalah materi yang kedua tentang peran fungsi dari bidan. Ya, kemarin sudah didiskusikan oleh teman-teman. Apa itu peran atau apa itu fungsi ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang peran dan fungsi bidan. Kemarin kelompok sudah menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan peran, apa sih yang dimaksud dengan fungsi. Jadi apa bedanya peran dan fungsi bidan? Yang pertama adalah dalam peran dan fungsi bidan, nanti kita akan melihat peran sebagai pengelola, pendidik, dan peneliti. Oh, tambah pelaksana ya. Kemudian fungsi dan kewenangan. Baik, peran adalah, nah ini adalah peran bidan. Peran bidan itu apa sih? Peran adalah tingkah laku yang diharapkan orang lain. Jadi kita ingin orang lain melihat, oh bidan berperan dengan baik. Perilaku perilakunya yang baik itu yang seperti apa. Oke, gitu ya. Nah, perilakunya di mana? Pada saat kita melaksanakan profesi bidan. Kalau di rumah perannya sebagai anak yang manja boleh. Mau menjadi pacar yang baik, boleh ya, kekasih yang baik hati, boleh ya. Tetapi kalau mau menjadi bidan, peran kita harus profesional. Ya, nanti nggak apa-apa, namanya saja baru belajar, ada salah, belum terbiasa, nggak apa-apa ya. Nanti akan terbiasa setelah kita masuk semester berikutnya. Nah, peran kita ada sebagai pelaksana. Ketika kita melaksanakan, itu ada 3 tugas. Tugas apa saja sih? Oh, tugas yang dilakukan secara mandiri, ya, kolaborasi, dan ketergantungan atau rujukan. Besok kalau keluar di UTS, ingat-ingat ya, peran bidan sebagai pelaksana ada 3. Ada secara mandiri, ada secara kolaborasi, ada secara ketergantungan atau rujukan. Mandiri itu kayak apa? Oh, meriksa ibu hamil. Masa ya meriksa ibu hamil tidak dirujuk? Ya, kalau ini normal, bayi baru lahir mau diperiksa sendiri boleh. Karena itu peran kita sebagai pelaksana. Oke, gitu ya. Nah, kita masuk peran selanjutnya. Apa sih selain pelaksana? Peran kita adalah sebagai tugas kolaborasi. Ya, kolaborasi itu berarti bekerja sama dengan tim yang lain. Kemudian tugas ketergantungan, berarti ini kita merujuk ya, jadi bukan bercerai rujuk lagi, bukan ya. Ini merujuk artinya membawa pasien ketika kita melakukan mengelola. Kita mengelola apa? Pelayanan dasar, kita membuat partisipasi atau kita melakukan di dalam satu tim. Kemudian peran kita sebagai pendidik,
Nah, Anda boleh memberikan penyuluhan pada kader atau melatih. Ya, kita juga bisa memberikan pendidikan penyuluhan pada pasien kita. Semalam saya melakukan pengabdian masyarakat di Kelurahan Ngalian Semarang sampai sore. Isinya adalah memberikan atau melatih kader. Ini adalah peran saya sebagai pendidik. Saat ini saya juga melakukan peran saya sebagai pendidik karena saya sebagai pendidik di Poltekkes. Jadi saya bisa menjadi pendidik sebagai pelatih kader ketika saya sebagai seorang bidan, saya bisa menjadi pendidik karena saya juga mengajar di Poltekkes, ya. Oke. Kemudian selanjutnya peran sebagai bidan. Fungsi bidan, ini sengaja karena sudah siang tak kasih buah-buahan biar seger gitu ya. Nanti buahnya cari sendiri ya, yang di dekat rumahnya ada, ntar buahnya dimakan sendiri rame-rame ya. Fungsi ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan perannya. Kalau tadi dia perannya, ya ini jadi pekerjaannya harus sesuai dengan peran. Belajar lebih lanjut lagi. Sebagai bidan, kita memiliki tugas untuk meneliti, kita memiliki tugas sebagai pelaksana, tadi ya pendidik. Oke, nah kita akan lanjut lagi sedikit lagi ya. Ada fungsi sebagai pelaksana itu apa saja? Sama seperti peran tadi, ya. Kemudian sebagai pengelola, mengelola apa? Sama, ya. Kemudian sebagai pendidik, mendidiknya dalam mana? Oh, ada waktu praktek, pada waktu di kelas, melatih dukun, melatih kader, gitu ya. Kemudian peneliti, kita melakukan penelitian. Oke, selanjutnya kewenangan bidan. Nah, nanti baca lagi ya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kebidanan. Ada yang tahun 2017, ada yang tahun 20, silahkan dibaca. Intinya, bidan memberikan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Ya, jadi ini penting sekali bagi Anda bahwa bidan di dalam melakukan tugasnya dia sebagai seorang yang memberikan pelayanan pada ibu, anak, kesehatan reproduksi dan KB. Oke, demikian. Nah, sudah tahu materi yang kedua. Dan di sekitarnya, pink, putih, dan hijau. Ayo, siapa yang sudah dapat perlihatkan di kameramu sambil saya siapkan dulu materi selanjutnya. Yuk, perlihatkan, silahkan yang sudah tampak boleh disiapkan. Mana? Oke, pink, kuning, putih, dan hijau. Saya juga punya. Ya, saya punya pink, saya punya hijau, saya punya putih. Ye. Baik, kita kasih applause untuk masing-masing teman. Kita kasih reaction boleh. Silahkan berikan reaction di tempat Anda masing-masing. Oke, tahan sebentar, kita masuk materi terakhir nih. Besok kita masuk lagi ya, boleh. Nah, ini adalah tentang
model konseptual asuhan kebidanan. Ya, model konseptual dari asuhan kebidanan. Jadi kita masih punya utang satu topik besok. Nah, di model konseptual asuhan kebidanan ini beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang health for all. Jadi sehat untuk semua, paradigma Indonesia sehat, MDGs, SDGs, midwifery care, medical model, kita jadikan satu. Tenang saja. Nah, ini adalah program health for all. Bagaimana orang diharapkan sehat untuk semua. Ini adalah tujuan dari WHO tahun 78. Ada yang sudah lahir? Belum ya? Nah, zaman dulu WHO ingin semua orang itu sehat, sehat untuk semua, terutama wanita, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya tahun berganti, diganti dengan program yang namanya paradigma sehat. Paradigma sehat tidak hanya agar keluarganya sehat, tapi mulai membangun pemikiran sehat yang holistik. Ya, holistik itu menyeluruh, proaktif, para keluarganya aktif, ya. Kemudian antisipatif, mereka mencegah supaya tidak sakit berbagai permasalahan kesehatan. Nah, ya, gambarnya seperti apa pilarnya paradigma sehat tuh seperti ini, ya. Ada karena sehat itu hak asasi, merupakan investasi, merupakan masa reformasi, kemiskinan, kebodohan ini mulai hilang atau berkurang, keamanan dan politik, serta keadilan. Nah, beberapa kondisi itu kemudian dimanifestasikan di tiap tempat, berbeda mereka mengaplikasikannya. Ya, oke, kemudian setelah itu tahun berganti, setelah tahun 2010 ganti. Indonesia sehat. Nah, Indonesia sehat dimulai tadi paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, ini ya, minimal ada satu puskesmas yang terakreditasi. Zaman dulu puskesmasnya tidak diakreditasi. Mulai program Indonesia Sehat ada akreditasi di puskesmas. Jadi besok ketika Anda praktek dan Anda diajak, Dek bantu Dek mau akreditasi puskesmas, ikuti ya. Kemudian mulai ada BPJS. Ini mulai program Indonesia Sehat. Ini adalah visi misi dari pembangunan kesehatan tahun 2005 sampai 2025. Intinya tetap seperti Pancasila, berperi kemanusiaan, mandiri, merata, dan manfaat. Oke, nah sekarang kita ke SDGs dan MDGs. Ya, bedanya MDGs dengan SDGs ini hanya untuk negara berkembang. Kemudian kita lihat kalau SDGs itu hanya untuk negara berkembang, hanya satu kegiatan, kemudian biayanya dari satu sumber, kesannya masih ada diskriminatif dan belum tercapai. Kemudian diganti SDGs untuk semua negara maju dan negara berkembang. Semua keuangan bersama-sama. Ya, ini ramah HAM. Ya, ini kegiatannya. MDGs itu apa sih? Milenium, ya. Jadi SDGs adalah ini, ya. Millennium Development Goal. Kemudian kalau SDGs Sustainable Development Goal. Ya, ini oke. Nanti kalau kita ketemu ditanya sekarang MDGs kok SDGs, sekarang sudah masuk MDGs. Ya, SDGs karena MDGs itu sampai tahun 2015. Ini adalah programnya 8, kalau SDGs programnya wow banyak sekali ya. Oke, ini perbedaan antara MDGs dan SDGs. Kemudian programnya SDGs Sustainable ini yang penting apa saja yang berhubungan dengan kesehatan.
ya. Kita lihat fokusnya ada 13 target. Ada ibu hamil, ada obat, ya, ada pelayanan. Ini menjamin kehidupan bersama. Oke, ini bedanya pelayanan berbentuk medical dengan atau kedokteran dengan kebidanan. Ya, bidan itu menganggap persalinan itu unik. Kalau dokter tidak biasa menjadi menarik, gitu ya. Mereka dokternya yang bertanggung jawab, kalau bidan keluarga, ya, wanita itu juga boleh mengambil keputusan, advokasi, ya. Kemudian modelnya kita harus monitoring semuanya, menyediakan kebutuhannya baik pendidikan, konseling maupun pendampingan. Nah, nanti Anda bisa melihat searching ya, silahkan cari model-model pelayanan kebidanan. Ini bedanya medical dengan psikologi. Kemudian kalau dengan kebidanan, di kebidanan ada 5 tahapan untuk melihat pelayanan yang paling terbaru. Ya, ini ada 5 langkahnya. Besok kita bahas di ASKEP atau asuhan kebidanan. Evidence base-nya ini ada 3, ada clinical expired, research, kemudian human values. Artinya ya tetap fokusnya pada wanita, ada penelitian, dan ada pelayanan yang baik. Evidence based midwifery ini adalah integrasi atau gabungan dari praktek kita dengan penelitian dan harus menjadikan fokusnya adalah wanita. Oke, terima kasih. Saya kira sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Seperti janji saya sebelum jam 3 kita selesaikan. Kita selesai hari ini, saya berharap Anda semuanya sehat. Kita besok ketemu jam 7. Materinya adalah absen untuk Pancasila dan selanjutnya untuk konsep kebidanan di pertemuan yang ke-7. Baik ya, jadi Pancasila pertemuan kelima.